Shalom sobat muda yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam acara Youth for Christ. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan renungannya ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dengan judul Daya Lenting. Didasari dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 15. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan yang boleh membuat kami bersuka cita dan membuat kami belajar. Kami sadar bahwa di dalam proses pembelajaran itu kami masih memiliki banyak kekurangan ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan hari ini, kami boleh mendapatkan tuntunan, kami boleh diteguhkan dan juga kami boleh ditegur agar kami menjadi murid-murid yang semakin berkenan di mata Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Kami mau menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan yang menjadi pusat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat ke-11 yang berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Teman-teman, tanaman bambu merupakan salah satu tanaman yang memiliki daya lenting yang tinggi. Batang bambu yang masih muda mampu dibengkokkan dengan sudut yang ekstrim, namun dapat kembali lagi tanpa mengalami patah. Dengan demikian, kelenturan bambu muda menjadi salah satu keunikannya. Daya lenting inilah yang juga diceritakan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil yang ia lakukan. Kepada jemaat di Filipi, ia mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Di ayat yang ke-12a. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan misinya, Paulus mendapatkan berbagai macam pengalaman, baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Meski demikian, dinamika pelayanan yang dialaminya tidak membuatnya berkecil hati dan patah semangat. Ia mampu menghadapinya dengan mencukupkan diri dalam setiap keadaan. Arti mencukupkan diri adalah ketika ia berkelebihan, ia tidak terjebak dalam berfoya-foya. Sebaliknya, ketika ia kekurangan, ia tetap bersyukur dan bertahan dengan apa yang dimilikinya. Inilah daya lenting yang dimiliki Paulus dalam pelayanannya. Rekan-rekan, daya lenting ini penting untuk berani menghadapi situasi apapun. Namun semua itu dapat kita peroleh hanya bersama Tuhan Yesus, seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan demikian, kita tidak akan menyerah dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Marilah kita belajar memiliki hati yang lentur, yang tetap teguh dalam iman di setiap keadaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang terkasih, kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh mewarnai hari dan hati kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk memiliki daya lenting yang baik, dan segala pergumulan yang kami hadapi ini boleh dijadikan bahan untuk belajar, untuk dibentuk menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Pimpinlah kami ya Tuhan, sertai kami dan mampukan kami untuk mengingat, merenungkan dan melakukan firman-Mu ini.
Inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.